Ini kenapa bisa sampai meninggal dunia? Dari awal apa gimana ya? Dari waktu pacaran kali ya? Pacaran waktu nikah kali dari, ya? Sebelum nikah? Soalnya ada kejadian sebelum nikah. Oh iya? Iya. Kejadian apa? Si cowok ini kan ngajak ketemu Niken. Oh, cuma berdua? Iya, berdua. Oke. Gitu. Nah, ketika berdua ya itu langsung dikasih minuman. Dan itu memang diperkuat ya setelah kasus yang kemarin saya viralin gitu. Ternyata bermunculan korban-korban si cowok ini. Dan banyak? Iya banyak. Jadi bukan Niken aja. Dia minta cek DNA gitu ya. Tes DNA kayak gitu. Ya udah silahkan kata Niken gitu. Nah sampai di situ ya Niken minta pertanggungjawaban. Tapi cowok itu nggak mau. Saya mau kamu gugurin aja kandungannya. Enggak kok katanya aku baik-baik aja. Katanya kayak gitu. Dia selalu nutupin kayak gitu. Makanya pas ketika Niken meninggal sakit hati banget gitu. Karena aku tahu gitu kisah dia gimana gitu memperjuangkan buah hatinya dia kayak gitu. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Viral di media sosial, seorang istri yang sedang mengandung meninggal dunia akibat suaminya berselingkuh. Bahkan foto prewedding saat istrinya sedang hamil. Betul. Gina Mas Lahat. Ya. Temannya almarhumah Niken. Oke. Yang istri yang sudah meninggal tadi. Iya, betul. Kamu teman akrab ya? Teman akrabnya. Oke, sorry saya mau tanya dengan kamu. Kamu umur berapa? Umur 24 tahun. 24 tahun. Dan masnya? Nama saya Deden. Kalau saya hubungan dengan almarhum seniornya dari kampus. Oke. Nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan tidak sorry, ada. Perselingkuhan ataupun apa, nggak ada Tidak ada. Murni cuma teman ya? Murni kakak tingkat teman, ya? Kakak tingkat. Oke. Ini kenapa bisa sampai meninggal dunia? Dari awal apa gimana ya? Dari awal boleh, dari awal. Oke. Sebelumnya sih saya mau perkenalkan diri. Saya Gina, sahabatnya ya, dibilang sahabatnya dari SMP. Emang kenal dekat banget, rumah dekat di Bandung. Ini kejadiannya. Nah, ini pertama-tama dari sebelum meninggal. Ya, sebelum meninggal. Dari waktu pacaran kali ya? Waktu nikah kali ya? Sebelum nikah? Soalnya ada kejadian sebelum nikah. Oh iya? Iya. Kejadian apa? Jadi waktu itu memang Niken ini itu sempat pacaran sama si G ini, yang cowok ini. Pernah pacaran di... Suaminya ya? Tapi pada waktu sebelum jadi suami ya? Ya, betul. Ini kurang lebih di tahun 2022 pacarannya. Sempat putus, udah putus, kita lost kontak dulu. Nah, ketemu lagi, ngajak ketemu. Cowok ini, suaminya yang ini ngajak ketemu di tahun 2023 itu bulan Desember. Betul. Bulan Desember ngajak ketemu, tapi di situ baru dong. Ya, baru banget. 2023 akhir Desember baru akhir tahun kemarin. Iya. Itu baru ketemu lagi, tapi di situ ada kasusnya. Niken ini bilang ke saya ya, yang curhatan versi Niken ke saya, aku ketemu G lagi, tapi aku dicekokin pakai minuman, nggak sadar sama sekali. Aku nggak tahu kejadiannya, akhirnya aku kayak begitu, katanya kayak gitu. Nah, begitu tuh melakukan hubungan seksual gitu. Nah, di situ udah lost kontak lagi, nggak ketemu lagi sama cowok ini. Jadi dicekokin minuman sampai nggak sadar, terus berhubungan seksual lah ya. Ya, betul. Dipakai oleh cowok itu, tapi Nikennya sendiri nggak sadar. Nggak sadar sama sekali. Nah, di situ baru di Januari 2024 Niken itu nggak head menstruasi kayak gitu. Ini kenapa ya aku nggak dicek lah, ternyata hamil Niken ini gitu. Terus dia yakin aku terakhir ketemu ya sama cowok ini gitu. Pasti dia yang melakukan itu ke saya karena saya nggak sadar itu gitu. Terus minta tanggung jawab lah ke cowok ini, ke suaminya yang sekarang ini, minta tanggung jawab. Sebelumnya saya potong dulu. Ya. Tapi Nikennya sendiri sadar bahwa dia berhubungan pada waktu malam itu. Mungkin kayak gini ya. Pertanyaannya. Niken kan pasti nggak sadar nih karena minum, mabuk ya. Tapi kan begitu bangun kan kita tahu nih. Misalnya kita lagi di hotel, nggak berpakaian. Palingan at least kita tahu lah bahwa tadi malam, wah kayaknya aku diapa-apain nih. Ada nggak cerita hal tersebut? Iya, Niken ya itu cerita itu. Aku nggak sadar, kayak begitunya nggak sadar katanya. Tapi aku yakin aku lagi sama dia gitu, dan aku memang kayak begitu, kayak sama dia gitu. Oke, pas dia bangun? Iya, pas dia bangun tuh langsung, ya ini ya melakukan. Memang terjadi ya? Memang terjadi gitu, dengan kesadaran gitu. Oke, pertanyaan saya, apakah dia yakin bahwa cowok itu mantan dia?
Mantan dia maksudnya? Mantannya yang G tadi kan, soalnya kan dia kan nggak sadar nih. Artinya pada waktu berhubungan kan dia nggak tahu nih siapa yang berhubungan dengan dia nih. Dia sempat konfirmasi nggak dengan mantannya itu? Iya sadar, karena kan dia ngajak ketemu dulu. Si cowok ini kan ngajak ketemu Niken. Oh cuma berdua? Iya berdua. Oke. Gitu. Nah ketika berdua ya itu langsung dikasih minuman kayak gitu. Dan itu memang diperkuat. Ya setelah kasus yang kemarin saya viralin gitu, ternyata bermunculan korban-korban si cowok ini. Dan banyak? Iya banyak, jadi bukan Niken aja gitu. Ini banyak yang bermunculan korban-korban diperkuat. Memang dia kalau misalkan melakukan sesuatu kayak begitu, dia pasti harus mencokoki minuman dan dikasih obat kalau ke orang lain. Oh udah dikasih obat juga? Iya. Tapi kalau ke Niken, saya nggak tahu ya dikasih obat atau enggak. Cuman Niken yang dia sampaikan ke saya, itu dikasih minuman. Gitu. Niken ada cerita nggak dikasih minumannya banyak atau sedikit? Enggak sih, enggak. Cuma dia kalau nggak salah dia si itu bawa 1 botol minuman gitu. Oke. Lanjut dari Januari nih. Nah dari Januari hamil. Ya hamil, ketahuan hamil, positif ya. Niken menghubungi lagi si cowok itu dan cowok itu nggak mau tanggung jawab. Pertamanya kayak emang anak saya gitu nyeritanya gitu. Terus udah kayak gitu. Ya ini memang anak kamu, saya terakhir sama kamu gitu loh. Saya nggak ketemu sama siapa-siapa lagi. Mau dicek, dia minta cek DNA gitu ya, tes DNA kayak gitu. Ya udah silahkan kata Niken gitu. Nah sampai di situ ya Niken minta pertanggungjawaban, tapi cowok itu nggak mau. Saya mau kamu gugurin aja kandungannya gitu. Terus Niken ya udah gugurin kandungannya, tapi kamu harus ada di samping saya gitu, nemenin lah gitu ya. Pas udah diminta nemenin, dia nggak ada, hilang-hilangan, nggak tahu kemana hilang-hilangan. Nah di situ Niken berusaha kan mencari informasi di mana dia, terus dia posisinya di mana, dia cari-cari kayak ke temennya, terus cari siapa sih yang lagi berhubungan sama dia. Nah dia ketemulah yang ketahuan itu sama cewek yang selingkuhannya sampai dia. Oke. Posisinya ini belum nikah ya? Ya pertama belum nikah dulu. Dari Januari itu dia cari-cari itu belum nikah sama sekali ya? Belum nikah karena susah dihubungi itu ya cowoknya. Makanya Niken menghubungi yang cewek itu. Karena dia tahu oh iya si cowoknya ini ngeposting mulu sama cewek ini. Hubungilah, suruh menyambungkan Niken ke cowoknya. Dia ngasih tahu ke ceweknya bahwa saya ini hamil gitu loh. Saya minta pertanggungjawaban si cowok itu kayak gitu. Nah kalau di situ posisinya pas Niken lagi ketemu yang dulu itu, Niken nggak tahu kalau misalkan Niken si cowok itu ada pacar yang lain kayak gitu, tidak tahu. Nah udah di situ udah beres, minta pertanggungjawabannya. Niken kayak ini dia minta digugurin tapi nggak ada nemenin sama sekali loh gitu tuh. Ya udah saya karena saya suka anak kecil katanya gitu, mau dipertahanin aja katanya gitu janinnya. Nah Niken mintanya pertanggungjawaban untuk dinikahin. Nah pas udah minta pertanggungjawab dinikahin, dianya nggak mau juga, sama sekali nggak mau dinikahin. Sampai si ceweknya juga ikut bilang kayak nggak bisa kalau dinikahin gitu, nggak terima gitu. Nah di situ karena tidak mau dinikahin, ya sudah Niken minta ke jalur hukum. Gitu. Dia melapor ke polisi. Sampai sekarang pun pelaporan yang dulu itu belum dicabut. Dia sampai di tahap divisum, udah nyampe ke tahap visum, datang cowoknya sama orang tuanya sama keluarganya. Dia minta berdamai gitu, mau dinikahin. Nikennya ya sudah di situ Niken masih mengalah, ya sudah mau berdamai meskipun Niken pernah bilang ke saya kayak ya ampun katanya giliran udah sampai tahap visum aja dateng katanya gitu, sakit hati banget katanya kayak gitu. Aku udah dicek sana sini kayak gitu, dia sambil nangis gitu ke aku, cuman ya udah Ken sabar, itu kan kamu maunya emang dipertahanin kan janinnya. Iya katanya udah nggak apa-apa katanya, berdamai aja. Dia tanda tangan di atas materai, mereka berdua mau dinikahin. Itu akhirnya dinikahin lah di bulan Maret. Bulan Maret mereka nikah. Itu juga ngedadak ya, mungkin dari proses dia tanda tangan itu cepat banget ke nikahnya itu. Nah, dinikahin pun dia karena dia bilangnya kan udah sanggup ya mau menikahin, tapi hari H-nya itu dia ngaret sama sekali. Kayak dia nggak mau datang. Harusnya kita acara di jam 3 sore, dia datang jam 6 sore. Wow. Si cowok itu. Telatnya 3 jam ya? Iya, dia nggak mau. Sampai itu kan ada pamannya kan yang mengurus dia dari mulai tanda tangan perdamaian itu, yang sebagai profesinya pengacara juga gitu, menyaksikan. Dia datangnya kan sama ibunya dan pamannya itu. Sampai kan suka hubunginnya orang tua Niken, lewat orang tua Niken, si pamannya itu sampai pernah bilang,
aduh saya udah nggak sanggup deh kayaknya katanya ngurusin ini, katanya buat hari haknya itu juga. Katanya ya udah terserah mau digimanain. Terus Mama Niken pernah bilang kayak gini, ya udah kalau nggak mau datang saya lanjutin laporannya gitu, laporan ke polisinya gitu. Terus akhirnya mungkin nggak tahu dibujuk, dirayu segala macam, akhirnya dia datang ke pernikahan. Sudah datang ke pernikahan, punten kan kita ada prosesinya ini menikah secara Islam ya, ijab kabul, ada ijab kabul. Nah cowok ini tuh nonis langsung di situ mualaf syahadat gitu, proses syahadat. Dan dulu ketika pacaran sama Niken dia bilangnya Islam, dia tuh agamanya Islam, ternyata bukan. Ya ternyata bukan, dia mempermainkan agama juga gitu loh. Nah udah di situ udah nikah. Setelah nikah hari H setelah nikah memang masih bersama. Setelah selanjutnya hari selanjutnya nggak ada, ngilang lagi dengan cewek yang kemarin yang lama. Bersama kembali. Sampai di sini ya. Iya. Dia cerita nggak sih mantan pacar dia ini atau yang dia nikahin tuh laki-laki yang seperti apa? Memang brengsek kayak gini kah? Dulu tuh nggak sama sekali. Dulu tuh waktu pacaran dia nyerita ke aku, ini aku baru nemuin cowok baik katanya gitu kan. Cowok baik, dia kayak royal, baik banget. Kayak gitu nyeritanya baik-baik. Tapi pas udah kita juga sampai ya Niken juga nggak tahu loh kalau ternyata korban tuh banyak gitu loh. Kan taunya nggak tahu ya? Nggak tahu. Kan taunya sekarang setelah diviralkan kita juga baru tahu gitu. Ini parah banget maksudnya gitu tuh. Gila gitu. Nah ini pas udah nikah pun jangankan nafkah batin ya, lahir juga nggak sama sekali. Nggak dibiayain sama sekali. Jadi cuma dinikahin on paper di kertas. Ya. Habis itu nggak dikasih nafkah batin, nggak dikasih nafkah materi juga tidak dikasih. Tidak sama sekali. Tidak. Cuman Niken dari situ cuma minta, dia tuh kayak ya baik hati, kayak nerima nasib dia gitu loh. Jadi dia bilang sampai ya sudah saya mah cuma butuh kamu saat saya butuh, katanya gitu. Saya lagi cek ke dokter, kamu harus ada. Saya mau USG, kamu harus ada. Ini kan anak kamu harus nemenin. Kalau saya ada acara keluarga besar, kamu harus ada. Karena saya kan menutupin dari keluarga besar yang lainnya gitu. Kamu harus ada. Tapi ketika diminta itu, tidak ada sama sekali gitu. Pernah dia sempat nganter, cek ke dokter, dia periksa kandungan, itu 2 kali. Itu juga disuruh sama ibunya si cowoknya. Ya Niken kan bilang ya ke ibunya gitu, saya mau periksa dokter, tolong ditemenin dong sama suaminya itu, minta tolong disambungin, soalnya Niken itu nggak ada diblokir nomornya, jadi nggak bisa ngehubungin gitu loh. Nah, hubunginya lewat mamahnya itu. Dan terus di situ diantar lah 2 kali sempat. Tapi ini juga menikahin orang yang red flag dari awal ya. Iya betul. Cuman Niken tuh bertanya kayak ya udah pengen dinikahin, kayak ini pengen pengen membesarkan anak gitu. Dan tapi Niken sendiri tahu bahwa resiko apa yang akan dia hadapin. Iya, dia tuh cuma pengen butuh gini, ini anak pengen keluar tapi harus ada bapaknya gitu loh. Meskipun bapaknya kayak begitu gitu. Ya Allah, maksudnya kalau cerita di situ ya Niken gimana, dia tuh orangnya riang banget. Maksudnya riang, ceria, dia nutupin semua kayak kesedihannya, terus kayak dia sakit hati itu nggak diliatin, dia dipendam sendiri sampai kita yang temannya tuh yang geram sendiri gitu, kayak udah sih viralin dari dulu kita tuh pengen ngeviralin, kayak udah viralin, kayak udah jangan katanya nanti anak saya nggak ada bapaknya, nanti dia nggak mau ngurus kayak gitu, dia nggak mau, sampai pada akhirnya dia ngehubungin si cewek itu buat ngelepas lah gitu. Kan dia suka ngeposting mulu ya. Ngeposting mulu, cewek itu ngeposting sama si cowok suaminya ini. Ini kan ngehubungin lah ceweknya, minta tolong dilepas. Kan maksudnya dia ya suami saya gitu loh. Nggak mau, malah ngelunjak ceweknya. Kayak, ya kamu murahan, kenapa mau? Ya, malah digitu-gituin sama cewek ini gitu. Sama si selingkuhannya. Nah di situ Niken sampai cari ke tempat kerjanya informasi si cewek ini. Nah dia mungkin keusik ya, tersinggung, dijemput, dia nelpon. Waktu itu Niken pernah ke tempat kerjanya si cewek ini, cuman diam berdiri gitu ya, ngeliatin. Dianya panik, kayak kesini datang gitu istri sahnya. Dia langsung nelpon suaminya Niken justru gitu. Dijemput lah sama suaminya Niken itu. Niken ngeliat kan ada gitu tuh
nanya ke tukang parkirnya gitu, yang tukang parkir di tempat kerjanya. Iya Neng, itu emang suka diantar jemput setiap hari kayak gitu. Terus Niken di situ makin sakit hati kayak, ya ampun saya kemarin minta nganter USG loh nggak bisa katanya. Ini nganter jemput tiap hari katanya, kayak gitu. Terus udah di situ malah si cowoknya nyerang Niken, marah-marah ke Niken. Ngapain musik-musik cewek yang nggak tahu apa-apa katanya gitu. Kamu kalau ada urusan sama saya katanya gitu. Silahkan kamu laporkan saya nggak takut. Kalau mau bikin laporan lagi saya nggak takut. Saya juga punya bukti-bukti katanya gitu. Bukti-bukti apa yang dia punya? Sampai sekarang dia nggak pernah nge-publish apa bukti-bukti dia gitu loh. Sampai jangan ngeganggu lagi si cewek itu. Nyerang Niken aja suaminya sambil kata-katanya itu kasar banget lah kalau di chatannya gitu tuh. Sampai ceweknya juga bilang katanya, nah di situ kan Niken terus-terusan nyari informasi rumahnya di mana, mau ketemu orang tuanya. Nah ceweknya ngebalas kayak, apa kamu nyari-nyari saya? Nggak usah nyari-nyari ke teman-teman saya, nggak usah nyari-nyari ke tempat kerja saya. Ini ada saya mau apa katanya kayak gitu. Mau ketemu orang tua, ya udah saya bawa orang tua saya katanya gitu. Orang tua saya bawa ketemu di rumahnya G katanya gitu. Terus udah kayak gitu, Niken nggak mau ketemu di rumah G. Katanya Niken bawa saja ke rumah saya, ketemu sama orang tua saya juga. Nanti orang tua G saya bawa ke rumah karena emang orang tuanya masih berhubungan baik gitu. Nah di situ menyanggupin cewek itu nyanggupin, ya nanti datang gitu. Nah udah datang malah terus-terusan nyindir Niken lah segala macam di sosial media dia, postingan ciuman lah segala macam itu cewek itu sama suaminya. Di situ langsung Niken makin ngechat kan, gimana katanya mau ngelepasin gimana, terus dianya malah nyindir kayak, ya kan di hatinya cuma ada saya kayak gitu. Oh iya kasihan, anaknya butuh bapak ya katanya gitu. Minta aja ke bapaknya langsung katanya kayak gitu. Terus udah di situ Niken bilang kan, jadi nggak ketemu gitu kan. Terus dianya bilang, ya udah sayang, kamu udah kelewatan ini, udah musik-musik ke tempat kerja saya kata ceweknya. Saya udah saya mau lepas aja. Si G ini dilepas lah sama si cewek itu kayak, saya mau lepas, gak ada urusan lagi kalian sama saya, silahkan urusan kalian hadapi berdua katanya gitu. Makasih ya, pokoknya dia ngata-ngatain di situ, jangan sampai sakit hati ini kerasain sama anak kamu katanya kayak gitu. Terus di situ kan Niken, oh iya berarti dilepas kan, mau dilepas. Nah Niken nanya kan, tapi tetap jadi kan ketemu orang tua kamu? Enggak, saya nggak bisa. Di situ nggak bisa, jadi nggak ketemu sama sekali. Oke, nggak ketemu sama sekali. Nggak ketemu sama sekali. Dan tapi selama pada waktu itu suaminya ini tidak ada komunikasi memang dengan istri. Tidak ada. Nggak ada komunikasi, nggak menafkahi apa-apa, nggak ada komunikasi sama sekali. Dan akhirnya ini meninggal teman kamu. Ya, di situ karena Nikennya meninggal. Iya, pemicu makin menjadinya itu ketika dia kan bilang mau melepas ya, yang si cewek itu mau melepas si suaminya itu. Gak lama dari situ, pas setelah si ceweknya mungkin mutusin suaminya Niken gitu. Nah si suaminya Niken ini makin marah ke Niken kan. Nah gak lama dari situ mereka malah up foto couple berdua, nunjukin cincin kayak gitu, kayak foto prewedding lah kayak gitu. Dia intinya terus dia kayak dengan caption kayak, pelet saya kan ampuh gitu, pelet saya ampuh gitu si ceweknya itu. Niken makin kayak, loh maksudnya katanya ngelepas tapi kok masih bareng lagi. Di situ makin gila lah, makin parah dia nyindirnya makin parah. Nah di situ udah ya udah, Niken pernah sempat bilang kan ke ceweknya dan si suaminya karena udah menggila kayak gitu kayak, ya bisa nggak sih ngelakuin hal kayak gitu pas setelah saya lahiran gitu. Kalau sebelum saya lahiran jangan dilihatin depan mata saya gitu, jangan kelihatan sama saya. Kalau setelah lahiran silahkan bawa, saya nggak akan musik kalian gitu nih. Oke. Saya ya mungkin ya dipendem gitu loh, dia depresi ya. Sering nangis dengan kamu? Kalau di publik dia nggak pernah nangis, tapi kalau lagi ketika curhat gitu, misalkan atau saya lagi bikin status sedih gitu, dia tuh kayak, aku nangis, pengen ketemu. Dia sampai sempat pengen ke rumah saya kan, pengen ke Banten, katanya gitu. Ya pengen kabur gitu loh. Jadi ya maksudnya dia selain stres gitu kan, maksudnya selain ngebatin, dia juga capek gitu kayak, aku nggak dinafkahin gitu kan, aku harus nafkah buat diri sendiri gitu kan, gimana gitu kan, aku kerja katanya, udah aku kerja, terus dia juga kan tulang punggung keluarga, jadi Niken tuh ngebiayain ibunya dan adiknya juga gitu kan. Di situ ya Niken kecapean dari kerja juga gitu buat nyari nafkah buat dirinya sendiri sama buat
ya biaya kontrol segala macem gitu tuh. Maksudnya yang kita teman-teman, mungkin bukan aku aja ya, temen Niken yang lain tuh ya ikut sedih gitu ngelihat dia. Cuman kita pas nanya, kan kamu baik-baik aja kan, jangan stres kata aku gitu kan. Enggak kok, katanya aku baik-baik aja, katanya kayak gitu. Dia selalu nutupin kayak gitu. Makanya pas ketika Niken meninggal, sakit hati banget gitu, karena aku tahu gitu kisah dia gimana gitu memperjuangkan buah hatinya dia kayak gitu. Nikennya meninggal karena apa ya? Kalau di secara medis, dia pas meninggal itu nggak sakit sama sekali. Hari dia meninggal tuh nggak sakit sama sekali. Dia jam 12 tuh masih di tempat kerja. Dia masih abis sholat zuhur masih punya wudhu. Pertama dia pusing-pusing. Terus mual katanya gitu, mual. Di kehamilan yang berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan itu lagi di 6 bulan. Dan udah kayak gitu, dia jam setengah 3 muntah di wastafel di tempat kerjanya, muntah. Posisinya itu lagi abis ngaji nunggu sholat asar. Dia muntah, terus menelpon temannya yang masih satu kantor buat nolongin kan. Ini udah nggak kuat katanya gitu kan. Pas ditolongin ke situ lemes kan Niken, di situ kejang-kejang. Dia kejang-kejang di jam 4-an mungkin. Kejang-kejang, ngepal, tangannya juga ngepal banget gitu kan, kayak nahan sakit banget, kakinya keras gitu. Langsung sampai pingsan. Sampai pingsan. Udah pingsan kayak gitu, ya dari teman yang di kantornya nelpon ibunya dulu. Nelpon ibunya, ini kan gini, datanglah ibunya. Terus kita didoain dulu lah di situ. Maksudnya biar sadar dulu gitu kan, ini kok pingsan gitu kan. Tapi nggak sadar-sadar. Nggak dibawa ke rumah sakit langsung? Belum, iya nggak langsung. Didoain dulu? Iya. Gitu kayak Indonesia banget ya. Anda Indonesia sekali ya. Iya. Inilah di sela-sela cerita sedih dan cerita lucu ini, mari kita petik juga ilmunya ya. Iya, kalau ada yang kejang-kejang seperti ini, apalagi kehamilan, ini kan curiganya eklamsi ya. Iya. Jangan didoakan dulu, dibawa ke rumah sakit dulu, habis itu baru didoakan lagi. Iya. Bukan aku ngomong nggak boleh didoakan, iya, tapi bawa ke rumah sakit dulu, iya, lagi kejang didoakan. Iya bener, di situ emang. Lu kira kesurupan? Ya aku juga kan nggak ada di tempat ya, maksudnya saya kan jauh gitu kan di sini. Yang di situ kan yang ini versi cerita yang temannya yang di kantor gitu kan. Ya di situ didoain dulu katanya gitu. Udah gitu nggak sadar ya langsung dibawa ke rumah sakit katanya. Nah pas udah di rumah sakit memang dokter juga sempat marah kayak ini telat dibawanya, kenapa nggak dibawa katanya gitu kan. Dengar ya, bukan kata saya ya, kata dokternya ya. Saya tuh ada cerita sedih, ada cerita lucu, adalah ilmu yang dipetik sedikit gitu ya. Masa orang lagi kejang doakan dulu, atau panggil Pak Ustadz dulu, atau panggil pemuka agama dulu, dibawa ke rumah sakit dulu lah. Iya benar. Aduh sayang banget ya. Tapi ada sebelum kejadian itu, adakah kejadian besar yang mempengaruhi mentalnya Niken? Ada waktu itu pernah pas Lebaran pun ya, hari Raya Idul Fitri. Niken sakit panas, itu H-1 sakit Lebaran, dia nelpon ke suaminya minta ditemenin gitu kan, sini maksudnya temenin saya sakit gitu, tolong bawa saya gitu kan ke rumah sakit. Dia ngeresponnya dia nggak datang, dia responnya cuma nggak bisa, sayanya ke Jakarta. Pas dilihat di postingan ceweknya, dia lagi sama ceweknya, lagi Idul Fitri lagi Lebaran sama ceweknya itu, sama keluarga ceweknya. Oke. Dan ketika dibawa ke rumah sakit, Nikennya tidak bisa diselamatkan. Iya, itu pas dicek langsung dokter di situ cek tensi darah itu 170/90. Oke, berarti eklamsi ya. Iya, eklamsi. Dan anaknya juga. Iya, nggak bisa diselamatkan. Nah itu dokter kan mau intubasi, katanya mau RCP, terus minta persetujuan suaminya, harus ada persetujuan suaminya. Ditelepon nggak diangkat sama sekali, ditelepon sama dari nomor Niken gitu ya, karena suaminya nggak diangkat-angkat sama sekali, tapi ada ibunya, yaudah dari pihak ibunya, dari ibu Niken gitu, maksudnya dari ibu Niken yang menyetujui, dicek di RCP, terus di EKG udah flat. Pas sebelumnya dicek kandungannya, udah nggak ada denyut. Oke. Dan akhirnya Niken meninggal dunia. Iya, betul. Responnya setelah tahu Niken dan anaknya meninggal dunia, ada respon dari suami? Itu sempat ditelepon lagi juga kan di posisinya di rumah sakit. Ditelepon nggak diangkat-angkat, sampai akhirnya kita ngechat, ini Niken meninggal loh gitu, ini Niken udah nggak ada. Ditelepon lagi tetap nggak diangkat, tapi dia ngeresponnya, dia ngebalas, tapi bukan balik nelpon, tapi dia ngechat kayak, ya ini di jalan, gitu aja. Cuma seperti itu aja. Iya. Dan sampai sekarang nggak ada respon apapun, datang melayat atau
Nah, itu berbicara dengan orang tua Niken. Nah, itu waktu pas hari H dia datang ke rumah malam-malam, kan itu posisinya meninggalnya di jam 6:30 malam atau jam 6:30 malam. Dia dibawa ke rumah karena kan mau disemayamkannya besok paginya. Jadi pas malam-malam itu dia datang dengan ya flat aja, muka datar, datang aja. Kayak gitu. Kita semuanya di situ yang keluarga, saudara, teman-teman kayak pengen marahin gitu ya, pengen mukul, tapi ngelihat almarhumah belum disemayamkan kayak nggak enak gitu tuh. Itu diam aja flat sama sekali. Terus dia pulang, bukannya nemenin di situ, malamnya pulang lagi, nggak tahu kemana, mungkin entah ke rumahnya, entah kemana. Dia pulang, setelah pulang balik lagi pas mau dikuburin besok pagi. Apa yang nyebabin kalian teman-temannya Niken akhirnya bersuara di media sosial kan? Saya tahu ini ada sesuatu hal yang salah, ada sesuatu hal yang tidak baik, merugikan Niken lah, saya ngomong seperti itu ya. Tapi kan setelah Niken nggak ada, anaknya nggak ada, apa yang nyebabin kalian teman-teman ini buka suara? Ya itu pertama pas kita udah kesal, emang udah tahu ya ceritanya kayak gimana, udah kesel dari dulu. Pertama itu udah kesel dari dulu, si cewek sama cowok ini tuh, cewek sama cowok ini tuh udah kesel. Nah ngeluap pertama sebelum tahan dulu, pas ngelihat dia hari matinya Niken pun dia nggak ada sama sekali penyesalan gitu. Oh, kalian kesal? Iya, kesal banget. Apa yang kalian harapkan dari kalian memviralkan kasus ini? Apa yang kalian harapkan? Iya, yang kita harapkan yang pertama pengen efek jerak dulu, sanksi sosial buat mereka. Yang pertama kenapa diviralin. Yang kedua pengen ada keadilan hukum lah buat almarhumah Niken. Karena ini menurut kita keadilan hukum seperti apa? Keadilan hukumnya pengen dihukum seadil-adilnya si cowok sama cewek ini berdua itu, karena mereka tuh perselingkuhannya terang-terangan gitu loh, nggak disembunyiin. Ya gitu. Siap. Kak paling menambahkan, karena kan kebetulan saya kakak tingkatnya dan almarhum ini berkuliah hukum juga sebetulnya di Fakultas Hukum di Bandung, Unpas. Nah kalau misalkan terkait rencana permasalahan hukumnya memang seperti awal kan, yang awal kita keluarga telah melaporkan di Polres Bandung. Nah mungkin kalau misalkan ke depan kita pun rencana dari keluarga ingin membuat juga laporan untuk keadilannya, dan secepatnya ya setelah almarhum disemayamkan kemudian 7 hari kemarin berdoa, kita sih keluarga ingin mencoba melaporkan apakah ada unsur pidana ke depannya gitu Kak. Dan juga sebetulnya kan almarhum ini kalau misalkan di kampus sebetulnya sebentar lagi akan lulus. Jadi teman-teman pun sebetulnya dari angkatannya, kalau saya mewakili angkatan dari Universitas Pasundan, kemudian teman adik tingkat saya ini angkatan 21, banyak sekali ya, Kak tolong bantu nih. Karena kan almarhum ini sangat periang kalau di kelas itu, tapi ternyata kan kehidupannya itu memendam rasa sakit gitu kan. Dan banyak juga teman-temannya yang sangat ibaratnya kalau misalkan harus ada hukum alam, kami pun ingin memukul dia gitu betul. Kan. Ingin itu kalau misalkan ada teman-teman terdekatnya pun yang di tetangganya, Pak ini gimana Pak kalau misalkan memang tidak bisa dihukum, ya udah kita misalkan hal yang tidak diinginkan. Cuman kan saya bilang jangan. Yang penting sekarang fokus ke Niken dulu, kita semayamkan, kemudian kita berdoa semoga ada jalan terbaik buat Niken gitu kan untuk hukumnya gitu Kak. Oke, tapi ada yang saya dengar klarifikasi dari wanita yang di sebelah yang berpacaran mungkin dengan suaminya, mengatakan bahwa katanya sewaktu menikah memang ada surat perjanjian kalau menikah itu hanya sekedar dokumen tertulis, setelah itu memang pisah rumah. Nah, kalau saya menambahkan setelah ngobrol kan saya langsung ketemu dengan keluarga dan bertanya juga terkait hal itu, ada tidak surat-surat itu? Sepanjang cerita dari keluarga tidak ada surat tertulis antara almarhum. Tapi ada kata-kata seperti itu. Ada dari obrolan seperti itu memang ada. Nah, kami sih kurang tahu. Kalau saya kurang tahu dari cerita ibu kandungnya tidak ada surat-surat itu. Seperti itu kan. Yang ada itu yang surat perdamaian yang pertama yang mau di kepolisian itu. Ya, ada di perdamaian di kepolisian memang ada perjanjian yang perjanjian yang waktu nggak akan meneruskan laporan ke polisi. Aku susah ngomong ya. Tapi ini pelajaran yang kita harus petik bersama, saya pikir ya. Dari Niken juga ya. Aku sangat bersimpati banget dengan apa yang terjadi di Niken ya. Tapi keputusan Niken ini kan bukan keputusan yang menurutku
juga bijaksana ya, dimana dari awal kita sudah melihat laki-laki ini red flag ya, dari sebelum menikah, bahkan dari meniduri dengan cara seperti itu, lalu pada Januari tidak mau bertanggung jawab, dari Januari dia sudah mempunyai pacar yang lain dan tidak mau bertanggung jawab, itu sudah red flag sih. Menikah dengan cara seperti itu artinya ya apa ya, dari semua kejadian red flag ini pasti ada resiko. Gak mungkin kita mendambakan suaminya itu penuh kasih sayang, penuh kehangatan, nganterin ke dia menikah aja terpaksa coba. Ya, cuma kan memang sebagai sahabatnya Niken pasti kesel dong, pasti kesel banget. Tapi sebenarnya di sini pelajaran yang bisa kita ambil juga kan, ya kalau nggak bisa kenapa harus dipaksain juga? Karena memaksakan juga kan hasilnya akhirnya malah menjadi maut untuk sahabat kita. Tapi apakah ini yang diharapkan oleh Niken? Kalau misalkan dari keluarga mungkin ya sisinya, kenapa juga ya berbicara dengan saya dan juga Kak Gina di sini, ya sebenarnya jangan sampai ada lagi korban, atau misalkan jangan ada lagi Niken yang lain yang mengalami. Ya mungkin dengan pembicaraan hari ini bisa memberi informasi lah. Kalau misalkan dari keluarga sebetulnya tidak ingin ada korban yang lagi gitu Kak, sebetulnya. Bisa diambil pelajaran, dipetik pelajaran. Sebenarnya pelajaran di sini ya jangan pilih laki-laki red flag sih yang ngomong. Kalau nggak mencintai kita ya kenapa harus dipaksakan? Betul. Ya, cuma problemnya kan makin berat karena ada kehamilan di sini sebenarnya. Ya itu mungkin ya memang Niken juga memang tidak mau kan, maksudnya dari awal juga maksudnya tidak tahu akan menjadi suami gitu ya di situ. Tapi kan karena dia mungkin yang mau mempertahankan janinnya itu dan pengen ada statusnya bapaknya gitu loh. Kalaupun misalkan tidak dinikahin berarti dia ketika melahirkan anaknya nggak ada bapak gitu loh. Nah dia tuh pengen ada statusnya bapaknya dulu loh gitu. Itu yang itu sih yang aku ambil dari Niken, ketangkap dari Niken, tujuan dia kenapa pengen nikah sama ya cowok red flag ini gitu. Pilihan Niken saya hargain, saya hormati, dan saya turut berduka cita. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kasus ini sih sebenarnya. Saya nggak bisa menyalahkan hanya satu pihak, dua pihak. Saya nggak bisa menyalahkan ya hanya dari pihak suami. Memang dia salah, benar dia salah. Tapi wah ini complicated ya cukup ya. Bisa kita petik aja pelajaran dari kasus ini. Betul. Apa harapan kalian dari sahabat Niken sekarang? Harapannya ya yang pertama sih untuk almarhumah ya semoga tenang lah ya di sana gitu. Udah tenang, udah dekat sama Tuhan gitu ya di sana, dan udah bareng sama anaknya. Dan harapan kita mudah-mudahan tidak ada Niken selanjutnya, dan pelaku yang kita juga sebenarnya tidak bisa juga ya menyimpulkan kalau mereka pelaku. Cuman dengan kasus kemarin cerita-cerita Niken, mereka banget yang di situ jadi peran utama menyakiti hati Niken gitu. Nah itu semoga mereka sadar apa yang dilakukan mereka tuh udah nggak benar selama ini gitu. Meskipun cowoknya memilih ceweknya ini, tapi tetap Niken itu istri sahnya di mata hukum dan agama gitu. Saya paham Mbak, saya paham sekali. Tapi kemarin saya pernah dengar di salah satu podcast atau di salah satu FYP ya, kita nggak bisa mengharapkan sesuatu itu dari sesuatu hal yang jelek. Contohnya nih, kamu ketemu cowok di tempat clubbing nih. Tapi kamu mengharapkan laki-laki yang menyayangi kamu, baik, menjadi ayah atau iman yang baik, kan agak lucu ya. Atau kamu ketemu mencari pasangan suami dari penjara nih, mohon maaf ya. Dari penjara nih, tapi kamu mengharapkan laki-laki tersebut itu ya baik, sayang dengan kamu ya. Kalau misalnya kamu mengharapkan seperti itu, ya carilah di tempat yang baik. Udah jelas ini kan minum bersama gitu kan. Ya paling enggak walaupun saya ngomongnya entah itu diperkosa, entah itu apa, tapi yang jelas duduk berdua, minum bersama itu kan sudah duduk di tempat yang salah ya. Salah ya aku ngomongnya ya. Lalu ada kejadian, ada resiko yang tidak kita inginkan, aku juga nggak bisa ngomong. Walaupun cowok itu memang bandit ya.
Iya. Di dunia ini bahaya cowok bajingan, susah juga aku ngomongnya. Iya benar. Betul. Bahkan 9 dari 10 laki-laki itu bajingan. Kayak gimana coba? Betul. Tergantung ceweknya juga kan. Terus kalau sudah bajingan juga kan, ya mungkin pelajaran yang harus dipetik juga kan. Apakah ini bajingan yang bisa diselamatkan atau bajingan yang tidak bisa kita selamatkan? Iya, betul, Kak. Betul banget. Nah, ya itu makanya di sini kita berharapnya karena dia tuh kan sempat kayak saya nggak takut hukum kayak gitu kan. Ya, sekarang katanya mau gugat hukum? Rencana dari keluarga akan membuat laporan atau gugatan terdekat. Nanti masih kita dalami gitu, Kak. Karena kan kebetulan saya dari kakak tingkat Fakultas Hukumnya di Pasundan juga berdiskusi lah. Terdekat seperti itu, Kak. Dengan keluarga. Ya, soalnya ini parah banget, Kak. Sampai korbannya juga ada yang punya banyak anak. Korban yang lainnya. Ada yang korbannya sampai punya anak. Ada speak up ke kita. Dia sampai punya anak, tapi tidak mau tanggung jawab, malah dilaporin balik katanya gitu. Jadi nggak mau berhubungan sama mereka tuh karena takut hukum katanya. Si korban-korban ini tuh kenapa nggak mau speak up? Dan ternyata bukan cowoknya aja yang red flag gitu. Ceweknya pun banyak korban-korban ceweknya yang speak up juga. Gitu. Biasanya memang laki-laki bajingan bertemannya dengan wanita yang ya. Sudah berjodoh. Sayangnya teman kamu memilih orang yang salah. Salah, iya. Betul. Thank you Gina sudah berbagi. Iya. Aku sekarang perselingkuhan ini jadi benar-benar banyak banget. Betul. Sampai variasi, sampai ada yang meninggal. Sangat disayangkan sekali ya. Artinya kan ini hari ini kita belajar bahwa perselingkuhan ini membuat depresi yang cukup dalam. Ya. Jadi mungkin pesan yang harus kita petik adalah pintar-pintar untuk kita memilih pasangan. Betul. Makasih Vina dan Kang Deden. Cukup dengan tanya Dokter Richard.